Kita mulai ya untuk pertemuan kali ini yang membahas manajemen bisnis sosial di era digital. Nah, ini closing untuk sebelum UTS ya, sebelum kita melaksanakan ASN 4. Nah, di sini saat kita membahas banyak sekali ya yang sudah kita pelajari kemarin, kita sekarang akan mengacu kepada era digital. Nah, kaitannya dengan kondisi konteks ya di saat ini di 2021-2022. Nah, kita akan melihat tentang ini teman-teman. Dua tantangan angkatan kerja baru. Maksudnya apa ya? Sebenarnya angkatan kerja di sini ya seperti yang didefinisikan oleh beberapa ahli ya, beberapa generasi yang didefinisikan seperti kalau teman-teman mengetahui ada kata-kata generasi milenial atau generasi baby bloomers. Nah, apa itu? Nah, kita akan mencermati hal itu ya. Kalau yang paling tua ini ya, kalau kita pernah mendengar adanya baby boomers. Nah, itu kalau teman-teman melihat ya generasi yang sudah tua, kelahiran 46 sampai sekitar 64 ya. Nah, kalau sekarang ini usianya sekitar 57 sampai 75 tahun ya, sangat tua ya. Beberapa sudah pensiun. Nah, kita kaitkan dengan generasi kerja dan kemungkinan tidak dibahas ya. Lalu generasi X, nah mungkin ada kaitannya nanti kalau di usia produktif kerja ya. Itu antara 65 sampai 80-an ya, 80. Nah, sekarang kan masih di usia kerja ya, ini masuk usia senior di 41 56 tahun. Nah, yang sering berinteraksi lagi dengan generasi muda dengan kalian nanti adalah Gen Y atau generasi milenial. Nah, ini setelah 80-an itu ya. 81 sampai 96 dan sebagainya. Nah, ini masuk di usia 25 sampai 41 ya di 2022 ini. Nah, atau nanti di 23 dan sebagainya saat teman-teman melihat video ini ya. Nah, di Gen Z ya atau mungkin teman-teman yang sedang di bangku kuliah ya. Ini adalah generasi Z ini ya, Gen Z ini kelahiran 97 sampai 2012. Ya, 9 sampai 24 tahun. Nah, nanti kita akan menyinggung ya, mayoritas dua generasi ini Gen Z dan Gen Y atau generasi milenial atau nanti sedikit di Gen X karakteristik dan sebagainya yang akan mempengaruhi itu. Nah, ya kalau untuk usia-usia yang masih di bawah SD ya, TK dan sebagainya ini ada sebutan baru teman-teman yaitu generasi alpha. Nah, sampai sekarang ya, maksudnya range waktunya masih berjalan sampai sekarang. Nah, kenapa kita bahas di awal itu? Karena itu merupakan suatu pertimbangan nanti ya, karena setiap generasi itu punya karakteristik sendiri yang membentuk pribadi karakter. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh kemajuan zaman, pengaruh perbedaan pola asuh dan sebagainya akan membentuk kita nantinya yang akan beraktif di dalam wirausaha sosial ini, social enterprise ini. Kenapa? Karena banyak yang ini we talk about stereotypes. Teman-teman kita akan bicara stereotypes. Stereotypes itu pemandangan yang sangat apa ya? Sebenarnya ada dark side of we can call it ya, kita bisa menyebutkan dalam cross cultural understanding ya, itu ada dark side-nya ya, karena ngejudge seseorang berdasarkan ini stereotypes itu ya, ada yang baik ada yang buruk juga. Nah, kalau yang stereotip yang mungkin ya menjadikan generasi tersebut dipandang yang jelek. Nah, misalnya kalau generasi milenial yang kemarin itu dipandang ya ini hanya berdasarkan beberapa referensi ya, generasi pemalas. Gen Z itu
yang tidak bisa lepas dari ponsel. Kalau baby boomers itu ya orang-orang yang kolot, yang tidak berubah. Nah, itu adalah stereotip di masyarakat. Apakah itu stereotip itu berdasarkan realita? Bisa iya, bisa tidak. Nah, makanya itu teman-teman dalam SE ini nanti stereotip-stereotip yang jelek itu harus kita ubah, kita dibuktikan dalam usaha teman-teman ya, dalam proses usahanya, dalam bagaimana merencanakan, berkomitmen dalam menjalankan, ya, bekerja sama dan lain semua faktor dalam bagaimana seorang wirausahawan yang baik itu harus kita jalankan apapun generasi kita. Nah, itu jadi tantangan yang menarik dan teman-teman bisa mendiskusikan panjang lebar nantinya ya. Bagaimana kalau dengan bekerja membentuk suatu tim tapi nanti adanya keterbatasan usia. Nah, keterbatasan usia itu misalnya nanti berkendala pada pemahaman teknologi. Nah, itu misalnya yang masih anak muda, generasi Z ketemu dengan yang Gen X. Nah, ya sudah 50-an tahun, tapi harus menghandle sesuatu dengan teknologi. Mungkin mayoritas diserahkan pekerjaannya ke Gen Z. Nah, atau malah pasrah dan sebagainya. Nah, tidak mau belajar. Nah, itu mungkin hal-hal bagaimana ya mau menyampaikan itu ke senior dan sebagainya dalam usaha sosial, dalam organisasi seperti itu. Nah, itu yang akan teman-teman diskusikan nanti. Ya, maksudnya menjadikan bahan refleksi. Nah, di realita ya, kenapa judulnya tadi digital dan di sini ditampilkan gambar ini kontras ya, ingin melihat di luar sana ya masih banyak ya apa istilahnya usaha-usaha yang dilakukan itu dengan tampilan yang old school, primitif, yang seharusnya ditinggalkan. Ya dengan misalnya budget yang hampir sama mungkin bisa diubah dengan tampilan yang berbeda atau dengan orang yang sama dan dengan latar belakang yang hampir sama. Ya, maksudnya orang yang sama itu latar belakang yang sama, kondisi ekonomi dan lain-lain. Mungkin dengan pola pikir yang berbeda, ada satunya mungkin berani melakukan pinjaman dan sebagainya untuk memoles tempat, alat-alat, kebutuhan usaha. Nah, itu juga akan nantinya menghasilkan tampilan dan hasil yang berbeda. Nah, untuk itu kita diminta untuk meningkatkan manajemen bisnis, ya, misalnya dengan ini manajemen pemasaran digital atau online. Mulai dari sini teman-teman harus bisa menghandle-nya ya. Mungkin kalau usaha sosial ya teman-teman sudah besar bisa menambah pihak ketiga, vendor dan lain-lain untuk menghandle ini. Tapi sebagai dasar-dasarnya teman-teman harus tahu. Nah, kita lihat ya contoh peluang wirausaha di pedesaan ini. Ada misalnya rotan olahan, dan furnitur rotan. Ya, nanti teman-teman kan dari Sabang sampai Merauke ya, yang kuliah di Mercu Buana di FKIP ini. Nah, ada atau di prodi-prodi lain di fakultas lain ya. Kemudian ada furnitur kayu, itu salah satu potensi ya peluang wirausaha. Ada teman-teman nanti merefleksi ya, nggak hanya di list ini, di sekitar teman-teman di daerah sini, di daerah asal teman-teman, apa yang bisa dimanfaatkan. Oh, misalnya sari buah, ada di sini snack ubi-ubian, buah-buahan yang telah diolah. Karena apa? Bisa usianya lebih panjang, usia kita menjual ya, tidak takut busuk dan lain-lain ya. Modalnya bisa berputar cepat dan sebagainya. Itu pertimbangan-pertimbangannya teman-teman. Ya, kenapa olahan-olahan dan sebagainya. Nah, kopi bubuk yang sudah dikemas diberi merek akan berbeda dengan kita menjual kopi kiloan. Teh saja teman-teman ya. Di misalnya saat saya pengabdian bersama Pak Setio, Bu Nurasih dan salah satu dosen di UMM di lereng Sumbing ya, di Desa Petung, kemudian di Desa Wonoroto dan sebagainya itu teh itu
dijadikan hanya sebagai pagar antara ladang, antara ini ya, karangan. Jadi hanya untuk produksi konsumsi sekitar daerah. Dan dibelinya sangat murah. Tetapi saat itu diolah dan dikemas, tentu saja tidak berhenti situ ya, dengan manajemen distribusi yang baik, harganya akan drastis. Nah, hal-hal tersebut perlu kita perhatikan ya. Oke, jadi ikan olahan ada, ikan kering. Nah, di daerah asal saya Projo itu Ibu PKK-nya membuat ini juga bandeng ya, dengan olahan ikan juga dan sebagainya itu. Bahan bangunan bisa juga di sini ya, kalau misalnya ingin berputar ada peluang di situ dan sebagainya. Nah, manfaatnya jika populasi wirausahawan sosial itu besar ya, sosial besar, kategorinya ini adalah satu, basis dan pilar ekonomi menjadi kuat karena ekonominya itu bersifat inklusif dan ketimpangan sosial ekonominya menjadi rendah. Dua, modal dan tabungan menyebar dan berakar ke bawah. Nah, itu ya, juga memperkecil pelarian modal ke luar negeri. Ini salah satu catatannya. Ada rasio modalnya yang berpengaruh, ada kegiatan produktif yang bisa menyebar juga sama karena skalanya populasi wirausahaan besar. Tadi ada catatan bonus demografi karena memang kita meningkat ya. Kadang negara luar itu memandang Indonesia itu sebagai pasar konsumen ya. Bayangkan berapa ratus juta warga kita. Apabila ada bisnis masuk ya di era yang destruktif, yang investasi luar bisa masuk dan sebagainya, kalau kita nggak pintar-pintar ya, kita itu maksudnya yang akan bergulat dalam wirausaha, khususnya wirausaha sosial ya, social enterprise ini, ya social entrepreneurship itu akan menjadi penonton, kadang bisa kita sampaikan pembeli saja, konsumen. Kalau kita tidak menghandle dengan mengolah ya manajemen kita. Nah, contoh dari kampus kita ya di Universitas Mercubuana Yogyakarta ini ada beberapa juga binaan-binaan ya yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen bersama teman-teman mahasiswa juga yang membantu. Di sini ada salah satunya di Kulon Progo di Kokap. Itu ada ini PKM ya, program pengembangannya di Desa Mitra PPDM di Perajin UKM Growol. Nah, itu Prof. Waria, ini Bu Rektor ya, sebelum Pak Agus selamat, ini ada Bu Alimatus Zahra yang bersama-sama ke sana di Dusun Sangon. Nah, itu. Dan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi maksudnya ya, bisa kalau kita berorientasi kepada masyarakat itu akan mendapatkan tambahannya. Ya, tambahan kepuasan batin, psikis, ya secara agama dan lain-lain. Nah, itu so many things that we can do this. Kill two birds with one stone, ya, bisa menyelam sambil minum air dan gitu. Secara manfaat. Karena visi misi Mercu Buana itu adalah Angudi Mulyaning Bongso, ya. Lalu sesuai dengan visi flagshipnya ya, karakternya itu apa teman-teman? Karena dari Angudi Mulyaning Bongso tadi adalah unggul di bidang sociopreneurship. Nah, saya ambil contoh salah satunya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, di fakultas lain-lain ada. Ya, saya contoh ya. Itu nanti menurun ke edupreneurship. Lalu di masing-masing program studi ada juga ya kaitannya seperti itu karena membawa semangat itu yang nanti tercermin di mata kuliah, tercermin di penelitian-penelitian Bapak Ibu dosen ya, mahasiswa dan sebagainya, kepengabdiannya terutama ya. Dan itu nanti prodi misalnya ada edutechpreneurship, Englishpreneurship, and many more. Nah itu. Nah teman-teman,
di sesi ini adalah penguatan. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita lakukan sebagai individu, sebagai sebuah organisasi, nanti sebagai institusi. Jadi banyak yang sudah kita terapkan, implementasikan ya di masyarakat. Nah, ada juga ini Pak, tadi yang Prof. Variah ya, yang ini ada Pak Awan Santosa, ada juga Pak Bayu Kanetro dengan beberapa teman-teman mahasiswa ya, bersama masyarakat berkolaborasi. Ini ada kerjasama dengan di grup apa istilahnya tadi ya, yang pengolahan browol. Nah, bela beli ya, kalau di Sedayu yang satu itu dulu ada Jagoriko, jajan koncong, jajan tonggong larisi koncong. Seperti itu semangat yang bagus secara social entrepreneurship. Di sini kolom progo itu ada bela beliku. Maksudnya apa? Maksudnya saat ya itu konsep yang sudah mengakar di masyarakat ya, banyak yang sudah tahu. Kalau ada produk lokal ya mereka akan membeli tetap di produk lokal itu ya di level dari yang terkecil tetangganya, desa lain atau kecamatan lain. Pokoknya lingkupnya yang tidak terlalu jauh. Ya, contoh misalnya ada airku, ada apa yang bekerja sama dengan stakeholder lokal dan sebagainya. Dalam rapat-rapat masyarakat itu mereka nggak mau pakai brand-brand tertentu, mereka mau pakai yang produk lokal. Nah seperti itu, that's great habitualized, fossilized kalau bisa ya, sampai itu akan menumbuhkan roda perekonomian ya, daya beli yang tinggi. Ya, kepedulian terhadap usaha sekitar ya, usaha temannya, usaha saya kan masih satu keluarga gitu ya, saya dalam bahasa kiasan. Nah, kemudian hal tersebut tadi kan kuncinya kita harus pintar untuk dalam melakukan manajemennya. Nah, di sini kita flashback ya. Dulu di awal juga sudah disampaikan apa toh manajemen itu. Nah, ini manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kerjasama di antara semua sumber daya yang terlibat. Kenapa manage? Ya, manajemen karena harus melibatkan semuanya di handle di manage dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kalau seperti visi harus ada sebuah tujuan kita mau kemana, caranya bagaimana, misinya, dengan strategi seperti apa, ya itu teman-teman. Nah, hal-hal tersebut ini refreshment juga ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk melihat beberapa pola best practice dan sebagainya dari wirausahawan sosial ya. Di sini ada siklus umum dalam kita merancang social enterprise ini. Ada yang mulai dari ini identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian penggalian informasi seputar alternatif solusi, perancangan ide ya. Ini salah satu siklus yang bagus ya, bisa dipakai. Kemudian mempresentasikan rancangan ide tersebut untuk kenapa? Karena supaya ada masukan. Ya, prinsip analoginya itu sama. Kalau kita membuat sesuatu, menulis sesuatu, misalnya teman-teman bisa menulis proposal atau skripsi, lebih baik teman-teman setelahnya meminta tolong teman atau orang lain untuk melakukan peer review. Karena apa yang dilihat kita kayak sempurna ya, nggak ada salahnya. Tapi orang lain akan melihat itu. Nah, kalau kita berpikiran terbuka, suka kalau kita dikritik atau diberi masukan ya, sebelum misalnya ada produksi massal dan sebagainya. Karena kita akan memperbaiki dan orang lain akan melihat secara objektif. Analogi itu bisa kita tetapkan kepada usaha kita, baik itu produk maupun jasa dan lain-lain. Jadi misalnya kalau produk sebelum diproduksi massal ya, kalau kita mendapatkan feedback, ada perbaikan, kan akan menghindari ketidakefektifan penjualan, sampai kerugian dan lain-lain. Nah itu. Sehingga kita ini mendapatkan perbaikan dan ada konsep-konsep ide lainnya. Lalu kembali lagi, kalau ada masalah apa, seperti itu.
Nah, ini bisa teman-teman pause dan nanti bisa dibaca ya, karena ini sebenarnya adalah rangkaian dari kemarin kita membuat bisnis plan, canvas bisnis, ya, model bisnis dan sebagainya. Nah, itu teman-teman materi kita pada minggu ini. Selamat belajar. Sekali lagi, teman-teman bisa merefleksikan apa nanti usaha-usaha kita untuk Angudi Mulyaning Bongso ya. Tidak hanya mengejar khusus laba ya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berguna bagi masyarakat luas. Tuh, semangat belajar, semangat dalam menjalani hari-harinya teman-teman. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Goodbye.